Assalamualaikum semuanya, selamat datang di berita singkat dari obrolan Fighter. Kabar pertama datang dari Giga Chikadze. Fighter asal Georgia ini ternyata adalah ancaman nyata bagi kelas featherweight. Selama di UFC, Giga Chikadze telah bertarung 6 kali dan semuanya Giga babat habis dengan kemenangan. Tahun 2020, Giga begitu aktif hingga bertarung 4 kali dalam setahun. Tapi tahun ini, Giga baru bertarung sekali. Jadi wajar, Giga sangat siap menggantikan Max Holloway untuk melawan Yair Rodriguez. Tapi sayangnya, Yair Rodriguez nggak ada kabar. Ali Abdelaziz selaku manajernya Giga Chikadze terus berusaha mencari lawan. Tapi Giga mengaku bahwa Ali sudah menelpon hampir semua top contender yang tidak bertarung. Tapi nggak ada satupun yang ngangkat teleponnya. Nggak tahu kenapa. Kata Giga Chikadze, saya sudah memanggil hampir semua orang, seperti Arnold Len, Edson Barbosa, Calvin Kattar, Max Holloway, Yair Rodriguez, atau siapapun yang tidak berkelahi. Bahkan sekarang menelpon The Korean Zombie. Itu akan menjadi pertarungan yang hebat, tapi tidak ada yang benar-benar menerimanya. Sekarang sang juara Alexander Volkanovski bertarung dengan Brian Ortega, dan siapapun yang tersedia, semua orang tidak mengangkat teleponnya. Dan Ali pun bercerita kepada Giga Chikadze bahwa itulah yang dialami Kamaru Usman dan Khabib Nurmagomedov yang sangat sering kesulitan mencari lawan. Kabar kedua datang dari Kevin Lee. Kevin Lee sebelumnya adalah fighter kelas lightweight yang kini mencoba kembali bertarung di kelas welterweight. Karena sebelumnya pernah bertarung di kelas welter, namun langsung kalah dari Rafael dos Anjos via submisi. Dan ketika balik lagi kelas lightweight, Kevin Lee sempat menang sekali dari Gregor Gillespie. Tapi setelah itu kalah lagi, yaitu dari Charles Oliveira via submisi juga. Nah, di kelas welterweight ini, awalnya Kevin Lee jadwalkan bertarung dengan fighter tak terkalahkan, yaitu Sean Brady di UFC 264. Namun rupanya dalam Instagramnya, Kevin Lee berkata, "Semua orang di sekitar saya tahu betapa kerasnya saya bekerja untuk pertarungan ini, dan hanya tahun lalu, saya telah melakukan begitu banyak pekerjaan sehingga menyakitkan untuk mendorong pertarungan ini kembali. Tetapi minggu lalu, saya melukai tulang rusuk saya. Saya minta maaf kepada pelatih, UFC, dan Sean Brady. Tetapi semoga kami dapat melakukannya pada 7 Agustus di Houston. Kami akan menambahkan kekuatan bintang di UFC 265. Dan kabar terakhir dari Fedor Emelianenko. Buat yang belum tahu siapa Fedor Emelianenko, Fedor sampai saat ini selalu masuk deretan nama fighter terbaik sepanjang masa. Karena di kelasnya para titan itu, Fedor terus melesat tinggi rating prestasinya. Karena selalu mengalahkan fighter besar di berbagai promotor besar, seperti di Strikeforce, Pride FC, M1, Rizin, dan Bellator. Ratingnya terus tinggi karena telah mengalahkan nama besar yang bahkan diantaranya pernah juara di UFC, seperti Antonio Rodrigo Nogueira, mengalahkan Mark Coleman 2 kali, Mirko Korokop, Mark Hunt, Tim Sylvia, Andrei Arlovski, Frank Mir, Chael Sonnen, dan terakhir menang dari Rampage Jackson di Bellator di tahun 2019. Dan setelah itu Fedor tidak pernah bertarung lagi. Kenapa? Karena usianya yang sudah 44 tahun. Dan kabarnya Fedor akan bertarung lagi tahun ini, tepatnya di bulan Oktober di Bellator. Namun Bellator tidak punya lawan untuk Fedor Emelianenko, sehingga Bellator harus mencari free agency, misalnya seperti Junior Dos Santos. Oke, itulah berita hari ini. Apa komentar teman-teman? Oh ya, kalau ada pertanyaan seputar pengetahuan atau sejarah MMA, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.